Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas kita dan merenungkan firman Tuhan serta memuji, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan sekali lagi untuk kami memuji Engkau dan bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Layakkan kami supaya pada pagi hari ini kami dibekali oleh kebenaran firman-Mu untuk hormat bagi nama Allah di tempat yang maha tinggi. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milik-Mu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Saudara terkasih dalam Tuhan, tema renungan hari ini adalah jangan lari, penuhi panggilan. Dan kita akan baca dalam kitab Yunus pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan 3
dengan judul perikop Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini nampaknya satu hal yang kebangetan. Tapi mari kita lihat, seorang Yunus diberitahu Tuhan untuk menyampaikan kabar baik, bukan hanya kepada orang per orang atau perseorangan saja, tetapi Yunus diminta oleh Tuhan untuk menyampaikan kabar baik kepada satu kota yang penduduknya pasti banyak. Dan kemudian kita mengetahui itu dari akhir dari kisah itu. Dan yang menyedihkannya adalah ketika Yunus mendapat panggilan, dia tidak merespon dengan sesuatu yang positif. Tetapi justru ada beberapa hal yang dilakukan. Yang pertama adalah seorang Yunus, dia menghindar. Satu. Yang kedua, Yunus mau mengeluarkan uang, membayar untuk jauh dari Tuhan. Dan yang ketiga, nampaknya di sini ada keegoisan dari Yunus. Mengapa? Karena dia lebih mementingkan egonya. Dia lebih mementingkan keakuannya daripada dia berjalan untuk menyampaikan kabar baik kepada sekelompok orang yang jelas-jelas membutuhkan kebenaran firman Tuhan. Saudara yang terkasih, saya meyakini bahwa Tuhan tidak memanggil semua orang menjadi pendeta. Tidak. Tetapi saya meyakini sebaliknya bahwa Tuhan menghendaki saudara dan saya, anak-anaknya, menyampaikan kabar baik. Atau Tuhan menghendaki saudara dan saya menjadi pemberita kabar baik. Karena apa? Karena di sekitar kita di dunia ini dipenuhi oleh kabar-kabar yang sangat tidak baik. Dipenuhi oleh kabar-kabar yang seringkali menyesakkan. Nah, kejadian yang dialami pada saat itu saya meyakini sama dengan keadaan seperti saat ini. Di mana orang sudah menjauhkan diri daripada Tuhan, sudah menjadi tidak taat lagi. Dan pada saat itu, Tuhan menghendaki seorang Yunus untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan itu. Dan sayang sekali apa yang terjadi, Yunus lari. Yunus pergi. Bahkan untuk lari dari Tuhan, dia rela mengeluarkan biaya. Dan ujungnya adalah celaka. Bersyukur bahwa Yunus kemudian disadarkan. Dan bahwa kemudian bangsa itu bertobat dan Tuhan berubah sikap. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tadi saya katakan bahwa Tuhan tidak memanggil semua orang menjadi pendeta. Tetapi saya meyakini bahwa Tuhan memanggil Bapak, Ibu, Saudara, dan saya menjadi pemberita kabar baik. Dimanapun, melalui cara apapun. Apa maksudnya? Bapak, Ibu, Saudara, dan saya punya komunitas. Kita punya keluarga, kita punya teman di tempat kita mengikuti pendidikan, kita punya teman di lingkungan kantor kita punya teman di lingkungan sosial di mana kita berada. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tidak perlu membawa Alkitab lalu menyampaikan firman Tuhan secara langsung. Tetapi perkataan kita, sikap kita, pola pikir kita, dan tindakan kita yang mencerminkan kebenaran Allah dalam hidup kita, itu akan nampak jelas di dalam pergaulan kita.
Lalu bagaimana dengan saudara-saudara dan saya yang seringkali bahkan merasakan bahwa aku nggak bisa ngomong nih. Aku nggak bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan atau Injil itu kepada teman-teman saya. Tunggu dulu. Tuhan tidak pernah menuntut sesuatu yang kita tidak punya. Tapi Tuhan mau menggunakan setiap talenta yang Tuhan berikan kepada umatnya untuk dikembangkan. Barangkali saat ini ada di antara saudara dan saya merasa bahwa aku cuma bisa nyanyi. Mari. Pujian penyembahan kita ketika didengar orang, itu akan menjadi satu sukacita yang luar biasa dalam diri orang yang mendengar. Atau pujian yang saudara dan saya naikkan membuat hati kita bersukacita. Allah hadir, lalu sikap kita diubahkan oleh Tuhan. Berikutnya, saudara mungkin mengatakan, aku gak punya suara yang bagus. Oke. Saudara dan saya bisa menjadi pemerhati buat orang-orang di sekitar kita. Gak usah terlalu jauh. Ingatkah Bapak Ibu Saudara dan saya, siapa orang-orang yang biasanya duduk di sekitar kita? Karena walau tidak ada ketentuan, tetapi ada kecenderungan orang akan duduk di tempat yang sama. Adakah orang-orang yang kemarin datang tapi tidak saya temui hari ini? Perhatian Bapak Ibu Saudara dan saya barangkali melalui WA kita, SMS kita, atau telepon kita, apa kabar? Ada sesuatu yang hilang ketika dirimu tidak ada. Seringkali menjadi satu motivasi yang luar biasa buat orang-orang yang mungkin saat ini sedang terpuruk keadaannya. Sehingga dengan pernyataan kita, pertanyaan kita, orang itu menjadi merasa bahwa Tuhan memakai saudara dan saya untuk membesuk orang itu. Dan kemudian dia merasa bahwa Tuhan hadir. Tuhan mengajak dia, memanggil dia melalui saudara dan saya. Ketika Tuhan menghendaki semacam itu di dalam kita, panggilan itu, bentuk panggilan itu, saudara dan saya sendiri yang tahu kok. Jangan pernah bantah. Karena saudara dan saya sendiri yang tahu persis kita mau berbuat apa. Hanya satu hal. Lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk keegoisan kita. Supaya aku dipuji. Supaya aku kelihatan menyolok. Supaya aku dihargai oleh orang lain karena aktivitas saya. No. Mari Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, selalu tersedia kesempatan, selalu tersedia orang-orang yang kepadanya kita bisa menyampaikan kabar baik. Melalui apa? Melalui tutur kita, melalui pikiran kita, melalui sikap kita, atau melalui WA kita. Sehingga kemudian banyak orang diselamatkan. Saudara dan saya memang bukan Yunus. Saudara dan saya mungkin memang bukan seorang pendeta. Saudara dan saya memang mungkin bukan seorang song leader. Tetapi saudara dan saya adalah sama-sama anak-anak Tuhan yang dikasihi. Yang melalui kita akan banyak orang-orang yang merasa bahwa aku memang dikasihi Tuhan. Dan cara Allah mengasihi sesama kita melalui mengasihi umat-umatnya bisa jadi melalui saudara dan saya. Jangan lari dari panggilan Tuhan yang Tuhan sudah taruh dalam hidup saudara dan saya, dimanapun kita berada. Sekian renungan pada pagi hari ini, dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu. Ajari kami untuk tidak lari dari tanggung jawab kami, dari hal yang kecil barangkali, ataupun hal yang nampaknya besar dalam hidup kami. Ajari kami untuk bertanggung jawab dengan setiap panggilan yang Allah percayakan kepada kami, bukan untuk kami Tuhan, tetapi untuk kemuliaan bagi nama Allah di tempat yang maha tinggi, dan banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Layakkan kami, berkati kami dalam apa yang kami lakukan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Semangat pagi, salam sukses, Tuhan Yesus memberkati. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.